سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الذي شئت سهلا فقمت Jemaah muhibbin muhibbat tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sampai detik ini pantas dan patut untuk bersyukur kepada Allah di mana atas anugerah rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kepada kita semua sampai bila sarang sampianan gede ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, zuriat beliau dan orang-orang mukmin yang mengikuti jejak langkah beliau mulai awal hingga hari kiamat malam ke bulan sarang sampian seteja agolongah kota berasar kawan-kawan orang-orang yang mendapatkan anugerah, mendapatkan syukuran rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin muhibbat tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali la taubatan lit-taibin hatta yursila badnahu minal haram bidibi kasbihi. Rasulullah bersabda, "Kepunah Gusti Kanjeng Nabi wahai Ali, tidaklah bertaubat orang yang bertaubat hatta yursila badnahu minal haram hingga perutnya tersebut dibersihkan daripada barang yang haram." Kenapa? Sebab orang seakobat panika tak yang akobat kecuali membersihkan perutnya daripada barang-barang yang haram. Karena senajan maksiat panika ditimbulkan oleh mata, maksiat ini ditimbulkan oleh lisan, tangan dan kaki semuanya, itu tidak akan bisa berhenti kecuali perut panikah iese kalaban pereng halal. Sebab bila tampuk panikah kemasukan barang yang haram, maka makanan yang haram yang masuk dalam perut gula sarang sampian panikah nonton otak ngajak dek pereng kemaksiatan. Bila pereng kemaksiatan panika masuk ke dalam tampuk tentonah anggota betul gula sarang sampian panika, aliran darahnya panika ditimbulkan dari pereng haram. Tongguna tekik panika, tongguna tekik, tongguna betul semakin raja berarti dari barang yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap tekik, setiap anggota badan seiti laki atau besaraki eparaja kelaban pereng haram, maka apoi neraka selebih utama. Berarti bila pereng haram panika masuk ke dalam tabung, maka otomatis pereng haram kelak ngancet de anggota badan keangkui maksiat daripada Allah. Makanya tak yang akobat tidak dianggap bertaubat orang yang bertaubat hingga dia membersihkan perutnya dari barang yang haram, membersihkan kadar bernafas bidik bikasbihi kalaban usaha
Apapun usahanya, usahalah dengan usaha yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Jadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jadi seorang petani, jadilah petani yang jujur. Jadi seorang guru, jadilah guru yang jujur. Apapun bentuk kegiatannya, maka tauladan yang bisa untuk dicontoh panika Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tauladan berdasarkan sampian. Di bulan Makken pon akhir dari bulan Rabiul Awal. Angkel sengalekor pon akhir berdasarkan sampian. Akhir daripada bulan kelahiran Rasulullah yang mana Gusti Kanjeng Nabi panika merupakan panutan, merupakan tauladan contoh dan gula sarang sampian. Beda kalau gula sarang sampian, kita sering memberi contoh yang baik tapi tidak menjadi contoh. Beda halnya dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini memberi contoh yang baik sekaligus Kanjeng Nabi panika bisa untuk dijadikan contoh. Sering gula sarang sampian pada sarang gula Makken memberi nasihat pebanyak maca salawat, abad tibi tak banyak maca salawat. Fokus memberikan contoh, mestinya juga dijadikan contoh. Sering gula sarang sampian ke anak, gula sarang sampian, jom si sekolah jom si apa jengah, abad tibi tak sekolah. Bener memberikan contoh. Jom si ngaji aja nyemot TV terus, cek HP terus, abad tibi HP. TV nah abad tibi sing ngadepi. Berarti kita memberikan contoh tapi tidak menjadikan contoh. Beda halnya kalau Gusti Kanjeng Nabi. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka yang diperintahkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Bulan Maulid Makken Rabiul Awal merupakan bulan Maulid Gusti Kanjeng Nabi. Sekalimat gula sarang sampian di berbagai tempat memeriahkan, merayakan, berdasi merayakan tibi kalaban, mengundang orang lain. Ada yang merayakan Maulid Nabi dengan hadir kepada undangan orang lain, termasuk menunjukkan gula sarang sampian pada kesenang kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Sudah nyata orang yang senang akan kelahiran Rasulullah, orang yang senang akan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, bahagia, bersukacita. Kalau bersenengah lahiran Gusti Kanjeng Nabi panika bisa menyelamatkan kita daripada adab-adab kubur. Satu contoh pamanda daripada Rasulullah, Abu Lahab. Abu Lahab panika ia capon celaka. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Tapi kenapa di dalam keterangan yang lain Abu Lahab setiap malam Senin, setiap hari Senin, Abu Lahab ini mendapatkan keringanan adab daripada Allah, mendapatkan kortingan seksa dari Allah setiap malam Senin dan hari Senin. Padahal Abu Lahab nikah orangnya sudah dicap celaka. Ternyata Abu Lahab ini dimuliakan oleh Allah dengan cara diangkat siksanya pada malam Senin dan hari Senin, dikarenakan pada waktu lahir Rasulullah Abu Lahab panika menampakkan sukacita, menampakkan rasa senang yang luar biasa. Kesenangan Abu Lahab di waktu lahirnya Rasulullah ini, Abu Lahab mengorbankan, karena saking senengah mengorbankan hartanya, yaitu berupa budak perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, yang pada akhirnya Suwaibah al-Aslamiyah ini menjadi susu ibu rodok daripada Rasulullah sebelum Halimatus Sa'diyah.
Waktu keterbina Sayyidatina Aminah Abi Lahab nikah makon de Suwaibah al-Aslamiyah untuk aberngin Sayyidatina Aminah, untuk mendampingi Sayyidatina Aminah. Ben merintah Abu Lahab kepada Suwaibah al-Aslamiyah apabila Sayyidatina Aminah ini melahirkan supaya paling kuning ke Abu Lahab. Di pagi hari Sayyidatina Aminah panik melahirkan, ternyata seorang anak laki-laki. Maka Suwaibah al-Aslamiyah ini memberitahukan kepada Abu Lahab, wahai tuan, Anda beruntung. Untung apa Suwaibah? Anda sudah mempunyai ponakan, putra daripada Abdullah sudah lahir. Putra Abdullah ini karena sekolah yang pustakan di Nabi, saudara daripada Abu Lahab. Perobah jepon Abu Lahab laki tuan. Saking senengnya Abu Lahab mendengar berita bahwa ponakannya putra daripada Abdullah ini adalah seorang laki-laki, hingga orang yang memberi kabar tersebut dimerdekakan oleh Abu Lahab. Anti hurratun minni, engkau bebas daripadaku, bebas Suwaibah al-Aslamiyah. Kesenangannya Abu Lahab menyambut akan lahirnya Rasulullah kalaban memerdekakan budak, menampakkan rasa senang. Nah, sebab rasa senang inilah, rasa sukacita bahagia inilah yang menjadikan penyebab Abu Lahab itu mendapatkan kortingan daripada adab siksa kubur. Ini Abu Lahab. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Rasulullah? Setiap hari kelahiran, setiap bulan kelahiran Rasulullah, kita menampakkan sukacita, menampakkan kebahagiaan. Tentunya gula sarang sampian paneka akan diselamatkan oleh Allah, akan mendapatkan syafaat pertolongan daripada Gusti Kanjeng Nabi. Sebab gula sarang sampian ni kacepon kimin, apa yang dapat kita andalkan? Solat gula sarang sampian tidak sebisa yang lagi. Sedekah gula sarang sampian tidak ada yang bisa kita andalkan. Tapi yang dapat kita andalkan adalah kecintaan kita kepada Rasulullah. Permilan apa nikah? Di suatu waktu Rasulullah nikah sedang duduk bersama sahabat, sedang bermau'idatul hasanah di atas sahabat. Di tengah beliau ini memberikan nasihat kepada sahabatnya, maka datang seorang bedui. Seorang bedui, orang kisah Rabu dari Kanjeng Nabi. Ditanyakan dan orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'a, wahai Kanjeng Nabi, kapan kiamat? Terus berulang kali di Rasulullah ini tidak dijawab. Kemudian terakhir kalinya ketika orang bedui ini bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Rasulullah bertanya, siapa, di mana sahabat yang bertanya tentang kiamat tadi? Maka sahabat ini mengacungkan tangan, saya ya Rasulullah. Ke pertanyaan dengan Nabi, apa bernama adanya kiamat? Apa yang kamu siapkan tentang kiamat, datangnya hari kiamat? Maka orang bedui ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa menyiapkan apa-apa. Salatku tidak ada yang bisa kita andalkan. Puasa tidak ada yang dapat saya andalkan. Cuma yang dapat saya andalkan adalah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah. Maka jawablah Kanjeng Nabi ketika mendengar sahabat ini mengatakan hal yang sedemikian, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka kita
tidak tak ada Rasulullah berdaya suarga, gula sarang sampean berdaya suarga juga. Tapi tak ada apolong di kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin kita akan apolong di kanjeng Nabi? Wong kanjeng Nabi panika sudah maksum, tapi kanjeng Nabi tetap jaga malam qiyamul lail sampai sokona astana beliau nika sampai bengkak gula sarang sampean. Jaga malam serai mabat gula sarang sampean. Ki jo mantep. Bener kanjeng Nabi wong sedekah kanjeng Nabi luar biasa. Gula sareng sampean. Kanjeng Nabi ini ketika malam hari beliau tak pernah nyimpen makanan, selalu diberikan kepada orang lain. Bener gula sampean. Gula sareng sampean yang mau diberikan kepada orang lain, bareng saya ampun tak kerat tuh gula sareng sampean. Pon rek-rek lebeki kan tujuh ketang kejual rek-rek pon. Jika Gusti Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka bila gula sareng sampeyan di dunia ini mencintai akan Rasulullah, dijadikan tauladan akan Rasulullah, maka insyaallah kita akan bersama dengan Rasulullah. Malarung ke gula sareng sampeyan panika bersama dengan rombongan orang-orang yang bersama dengan Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muhibbin-muhibbat pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal wal akhir. Maka bulan sareng sampeyan panika yang mendengung-dengungkan aku cinta kepada Rasulullah, tak cukup pada bibir. Perilaku bulan sareng sampeyan, akhlak bulan sareng sampeyan, hadiah bulan sareng sampeyan cinta kepada Rasulullah tentona harus meneladani akan Rasulullah. Gula sareng sampeyan tak bisa untuk meneladani Rasulullah keseluruhan. Tidak mungkin kita ini bisa menyontohkan Rasulullah keseluruhan daripada haliah daripada kanjeng Nabi. Kim senajan tak keseluruhan sebagian gula sareng sampeyan nurut dalam panah Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah yang dijadikan panutan. Bagaimana mungkin gula sareng sampeyan bisa untuk menyontoh keseluruhan Kanjeng Nabi? Coba kita lihat akhlak daripada Rasulullah. Kanjeng Nabi ketika beliau mau beribadah ke Masjidil Haram, badan ini situng persimpangan setiap waktu Rasulullah mau ke Masjidil Haram ini dihadang oleh orang Yahudi. Yang bagi orang Yahudi bukan hanya dihadang oleh orang Yahudi tersebut, caci maki pun terlontar dari mulut orang Yahudi ini sampai kepada Rasulullah. Bukan hanya caci maki, kotoran-kotoran hewan pun dilemparkan kepada Rasulullah oleh orang Yahudi. Setiap waktu ketika mau ke Masjidil Haram, di suatu waktu orang Yahudi ini tidak ada. Rasulullah lewat, ternyata orang Yahudi yang biasanya mengganggu akan Rasulullah ini ada. Itanya kiti Rasulullah, wahai bulan, kamu orang biasa nambah dan gula hadisah. Maka orang saya tanya gila aja wahai Rasulullah, orang yang biasa menghadap pian ibu, orang yang biasa nambah panjenengan kadito sakit kanjeng Nabi. Mun gula sareng sampeyan mendengar orang yang tak selalu lanya gula sareng sampeyan, pasti akan terlontar buah kening badan binatang. Pasti akan terlontar buah kening badan biko kok ela salah, cuk orang baik anak soleh lah salah ada kening badan sakit. Empal keluar itu hati mah tak suli balas kecuali minta suara tanpa. Rasulullah tidak. Ketika Gusti Kanjeng Nabi ini mendengar bahwa orang Yahudi yang selalu mengganggu beliau ini sakit, Rasulullah pulang ke rumah ke Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, apakah ada roti sekarang dengan Kanjeng Nabi? Paling aki. Itu yang bisa tapi Kanjeng Nabi ke orang Yahudi. Ketika sampai ke rumah orang Yahudi ini, maka Rasulullah ini kan sapa saya Muhammad. Orang Yahudi tak kerja,
Muhammad saya Muhammad bin Abdullah. Masa Muhammad bin Abdullah saya sering elah salah yang bukan orang Yahudi. Ketika dibuka pintunya apa terjadi? Ternyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang Yahudi ini melihat bahwa yang hadir, bahwa yang menjenguk akan dirinya tersebut adalah Nabi Muhammad yang sering mereka ganggu tersebut, maka berkatalah wahai orang Yahudi, wahai Rasulullah, engkau selalu aku zalimi. Setiap panjenengan engkar ke Masjidil Haram, aku selalu mencaci maki panjenengan. Aku selalu melempari panjenengan kalaban kotoran-kotoran hewan unta dan lain semacamnya. Tapi kanjeng Nabi senajan sambian paneka esake edolimi bigula paneka. Ternyata orang yang pertama kali menjenguk saya ketika saya sakit itu adalah panjenengan. Saya banyak teman-teman saya banyak, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, itu semua teman saya. Tapi ketahuilah wahai Muhammad, sejak saya sakit tidak ada dari teman-teman saya itu yang menjenguk akan saya kecuali sampian. Saya sampian di bulan paneka sering didolimi elah salain. Maka saksikanlah wahai Muhammad, aku beriman bersaksi tiada Tuhan selain engkau, selain aku tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan daripada Allah. Inilah akhlak daripada Rasulullah. Beliau tak pernah dendam. Gula sarang sampian tak kira mencan akal akhirat paling mencan gila kasar. Bila ada orang yang nyala gula sarang sampian, ada yang benda karena neng benda. Koilah salain tak ada malaikat itu yang dia. Rasulullah pun, dan ini akhlak daripada Rasulullah. Maka nyontoh senajan gula sarang sampian tak seperti itu, kita iya pun kita menyambut akan lahirnya Rasulullah, bahagia akan lahirnya Rasulullah dengan cara menyontoh berperilaku bagaimana sekiranya kita dapat membahagiakan akan Rasulullah. Kenapa? Karena gula sarang sampian dan tidak ada amal ibadah yang dapat kita andalkan kecuali syafaat daripada Rasulullah, pertolongan dari Gusti Kanjeng Nabi. Ya pakai ni gula sampian yang dalam kubur makin mati, ketika sudah mati kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, maka umat tersebut pada waktu itu mendapatkan adab, siksa daripada Allah. Apa siksa pada waktu di padang mahsyar tersebut? Matahari tinggal sejengkal dari kepala. Otomatis matahari tinggal sejengkal. Wong matahari yang ada di atas yang begitu tinggi, duk are panas are guna sarang sampian kosong. Bagaimana kalau di atas kepala tinggal satu jengkal akan matahari tersebut? Manusia bingung, kala itu bingung, mendapatkan siksa yang begitu pedih. Mereka bingung. Saking bingungnya nyari pertolongan, orang-orang tersebut akan mencari pertolongan, pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, tolong minta ke Allah bagaimana sekiranya siksa Adam ini segera berakhir. Turunlah maki masuk ke neraka. Masuk ke neraka, padahal neraka lebih pedih boleh. Kenapa? Sudah tidak mampu mendapatkan menghadapi akan adab tersebut. Tapi jawaban Nabi Adam, lasdulah, aku tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa kok minta ke Allah. Saya pernah juga melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Nabi Adam. Nafsi biti sebam. Umat berbondong-bondong pergi ke Nabi yang lain, pergi ke Nabi Ibrahim, pergi ke Nabi Nuh, pergi ke Nabi Musa. Tapi jawaban daripada itu semua sama. Lasdulah, aku tidak bisa memberi syafaat, memberi pertolongan. Maka umat ingat dan Kanjeng Nabi.
Rabbu dan Gusti Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, minta panjenengan kepada Allah bagaimana sekiranya adab ini segera berhenti. Maka ketika permohonan umat itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, analah, saya yang akan memberi syafaat, aku yang akan memintakan pertolongan untuk umat dan Gusti Allah. Dan ini saya Rabbi gula sarang sampian syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi dengan bermacam kebahagiaan, cara mengungkapkan bahagia akan lahirnya Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi akan senengah kita menampakkan kesenangan lahir Gusti Kanjeng Nabi. Tapi tak cukup kita mengatakan senang, tapi sauri tauladan dan sareng sampian mengikuti, menyontoh akan Rasulullah sedikit demi sedikit gula sarang sampian menyontoh, yang akhirnya kita ini senang mempunyai Nabi Muhammad, kita senang mempunyai datu-datu yang mereka tersebut orang soleh. Tapi apakah Rasulullah tersebut kebalikannya? Napa senang dan gula sarang sampian? Napa datu-datu gula sarang sampian senang dan gula sarang sampian? Maka otomatis ketika gula sarang sampian mengikuti akan jejak langkah daripada beliau, insya Allah beliau pun juga akan senang. Muhibbin muhibbat, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah, maka menyambut Rasulullah lahirnya dengan rasa senang, dengan rasa bahagia, jelas ini akan memberi manfaat apalagi kepada kita yang beriman akan Rasulullah. Mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi, ini juga akan menyelamatkan gula sarang sampian. Kecintaan dan gula Gusti Kanjeng Nabi ini juga menyelamatkan dan gula sarang sampian. Bukti gula sarang sampian cinta, otomatis akan manut mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintain. Mun ngocak orang cinta ternyata tak manut, tak nurut apa seekocak di orang yang cintain panika, maka cintanya tersebut adalah bohong. Panika cinta. Dengan cara meneladani akan Rasulullah, insya Allah gula sarang sampian panika akan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah tauladan. Bila gula sarang sampian cinta ada Rasul, maka insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah. Tapi sebaliknya bila gula sarang sampian cinta ada orang-orang lain, cinta ada artis, maka berartis. Cinta ada sampai dia baru sampai. Nikah di antara cinta. Akhlak Rasulullah begitu indah. Maka Sayyidina Abi Bakar nikah situ bakto. Atanya ada Sayyidatina Aisyah. Wahai Aisyah, bagi beda apa saya kalau begitu dengan Nabi, saya ini belum mengerjakannya pun. Beda dengan Nabi. Ening pasar, ada di pasar itu seorang Yahudi yang setiap pagi dan sore Rasulullah ini selalu menyuapi akan orang Yahudi tersebut. Maka ketika mendengar jawaban daripada Sayyidatina Aisyah ini, ketika Sayyidina Muhammad Nabi nikah Ponseker mendengar jawaban Sayyidatina Aisyah bahwa Rasulullah di pagi dan sore hari selalu menyuapi orang Yahudi, saya menjadi pengemis dan buta orang Yahudi berdaya pasar panika, maka Sayyidina Abi Bakar menuju tempat yang ditunjukkan oleh putrinya Sayyidatina Aisyah. Nah, ketika sampai pada orang Yahudi yang buta tersebut, ternyata orang Yahudi ini tidak mendengar bahwa Rasulullah itu sudah wafat. Yang terlontar daripada mulut orang Yahudi buta ini adalah mencaci akan Rasulullah.
Dia kencang matura sehingga ya dia percaya ke Muhammad. Muhammad buat orang macam belah umat. Muhammad buat nyambi agama baru. Muhammad buat tukang seher macam-macam. Nah, ketika Rasulullah melihat apa yang terlontar daripada orang Yahudi ini, Sayyidina Abu Bakar mereka pun membawa roti juga. Kemudian itulah orang Yahudi tersebut disuapi juga. Tapi ketika disuapi, maka orang Yahudi ini mengatakan, siapa kamu? Pun orang Yahudi ini, saya orang yang biasa menyuapi sambian. Oh bukan, pun Yahudi, bukan kamu yang menyuapi saya. Beda orangnya. Apa beda? Orang yang menyuapi saya biasanya tersebut, mereka sebelum menyuapi saya itu mereka pamitan, mereka ambil kedun. Dan biasanya orang yang menyuapi saya sebelum ini, orang tersebut mau kelun menghancurkan roti tersebut, baru kemudian disuapkan kepada saya. Tapi sekarang ini orangnya kasar, benibaan. Ketika mendengar jawaban orang Yahudi ini, menangislah akan Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi setiap hari pun ketika atulan otaba menyuapi orang Yahudi, tidak terlepas dari peson orang Yahudi. Pun gula sarang sampian, Arab ya pun. Umpamana gula sarang sampian pun beningan kayak pun terantem orang lain. Saya teratipu kalau telur, kemudian kau cabut kalau telur saya bilang dengar tahu siapa kau bukan tak jadi teratipu kayak malah sampai mulai. Tapi Gusti Kanjeng Nabi sekalipun dicaci maki di orang Yahudi tersebut, Kanjeng Nabi tetap menyuapi beliau. Kanjeng Nabi menyuapi akan Yahudi tersebut. Mendengar jawaban orang Yahudi ini, maka Sayyidina Abu Bakar pun menangis. Wahai Rasulullah, begitu mulia akan akhlak sambian. Tanya jiwa Yahudi, apakah kemudian dia tahu siapa orang biasa nyuapin berdua? Menjawab tak tahu, saya tidak tahu siapa yang biasa menyuapi saya. Ketahuilah wahai orang Yahudi, yang biasa menyuapi kamu itu adalah Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad. Apa betul orang yang menyuapi saya itu adalah Muhammad bin Abdullah yang setiap hari aku caci? Sekalipun orang itu menyuapi saya, maka saya tetap mencaci akan Muhammad betul. Lalu siapa kamu? Saya adalah Abu Bakar, sahabat daripada Muhammad. Mendengar hal yang sedemikian, orang Yahudi pengemis yang buta ini pun menangis. Wahai Abu Bakar, saksikanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah akhlak daripada Rasulullah. Beliau memaaf, memberikan maaf. Sekalipun orang itu mencaci maki, sekalipun orang itu dolim, tapi Rasulullah memberi maaf. Coba gula sarang sampian, hal yang sedemikian terjadi di gula sarang sampian, kita tidak akan mampu. Makanya gula sarang sampian tidak salah. Rasulullah ini merupakan panutan, merupakan tauladan dan gula sarang sampian. Se'yaraki syafaat pada waktu la yama'malu wa la badon, tidak pada waktu ketika tidak ada manfaat, anak tidak akan bermanfaat, harta pada waktunya tidak akan bermanfaat, kecuali akan syafaat daripada Rasulullah. Karena ini lebih bila sarang sambian, mireng bila sarang sambian saja. Buktikan kecintaan kita akan Rasulullah dengan memperbanyak akan salawat kepada Rasulullah, menyebut asma-asma daripada Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa kita ini adalah cinta kepada Rasulullah. Siapa orang yang membaca salawat kepadamu, sabda daripada Rasulullah, maka saya akan memberikan syafaat kepadanya. Maka wajib mendapatkan pertolongan kepada orang yang membaca salawat kepadaku. Yaitu Kanjeng Nabi malam kedua sarang sambian menikah Allah nabi kepada kita
yang sesungguhnya zahiran wa batinan kita berusaha untuk meneladani akan Rasulullah zahir dan batin kita. Bermalam ke Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita, memberikan jalan bagaimana sekiranya pula sarang sambian mereka menjadi orang yang mencintai kanjeng Nabi dan menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah, mengikuti akan perilaku Rasulullah hingga pula sarang sambian oleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermalam ke pula sarang sambian terjadi takdir-takdir orang-orang yang akhir daripada perkataan dan perbuatan pula sarang sambian itu merupakan perkataan yang diridhoi oleh Allah. Perbuatan kita ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, perbuatan kita adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, malah Allah menjadikan pula sarang sambian orang yang husnul khotimah, hidayah dan taufik bisa mentaubati, bisa minta seorang atas setiap kedoliman berdasarkan sampian selama berdasarkan sampian mereka berjadi alam dunia. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.